Waktu itu hari Jumat pas jam 11 lewat 15 menit. Waktu itu warga Bawean ingin melaksanakan ibadah Jumat. Pertama kali gempa, kita orang Bawean nggak punya pengalaman langsung, nggak punya pengalaman. Karena semenjak saya hidup belum ada gempa yang begitu dahsyat begitu. Langsung gempa itu, Pak. Saya waktu itu bini saya kan bulan Ramadan mau mempersiapkan mau berbuka puasa. Tapi setelah gempa akhirnya cuman bisa berteriak ada gempa, ada gempa. Saya lari keluar, Pak. Terbirit-birit sampai anak saya 2 digendong dengan saya jatuh di depan rumah, Pak. Pas itu anak saya setelah diamankan, saya berdiri di depan rumah saya cuma melihat rumah saya yang melenggok kanan, lenggok kiri, Pak. Akhirnya saya berpikir mau kemana rumah saya roboh, mau kemana rumah saya roboh. Saya tidur di bawahnya di jendela, lantas ada berteriak-teriak bumi itu, guruk. Langsung saya ke atas, melihat ke atas ke rumah, kok ada monyet di atas, lari berteriak-teriak bilang saya. Lantas, aduh, gempa. Langsung saya meloncat dari atas gawang itu, langsung menyebut Ausmanya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saya langsung meluncur ke sana. Langsung orang itu saya berteriak-teriak Allahu Akbar, banyak nutut ngejar saya. Jam 4.30 kalau nggak salah. Tapi saya udah ada di luar rumah. Itu yang besar, naudzubillah. Jangan sampai ada lagi. Boleh dikatakan saya takut kalau ingat itu. Rasanya pohon-pohon ini, pohon daun turun ke bawah, naik ke atas lagi. Dari atas ke bawah, naik lagi. Saya nggak tahu udah gimana. Melihat rumah sudah pecah semua. Tapi setelah di daerah pesisiran melihat tanah begitu pecah dari timur sampai ke barat sana, Pak, tanah pecah. Akhirnya panik, katanya ada tsunami. Tapi yang orang berpengalaman yang lihat air gak begitu surut, kita melihat pengalaman di Aceh, airnya cuman begitu saja, mungkin gak akan terjadi tsunami. Tapi dikarenakan masih besar takutnya daripada untungnya, Pak, ya. Jadi semua lari ke gunung, sampai ada yang lari ke daerah Tajung sana, ada yang lari ke Penang Gunung sana. Boleh dikatakan tempat yang aman begitu ya, Pak, ya. Saya ngungsi ke rumah Jilan, pergi ke rumahnya Bapak Kepala Desa. Sebelum itu malam itu, tapi saya ada di atas bukit satu malam yang tanpa atap, beralaskan daun kelapa yang buat kita alas, ada di situ ngumpul-ngumpul. Sebab apa? Sebab takut ada air laut, takutnya ada tsunami. PMI Provinsi Jawa Timur akan membantu PMI Kabupaten Gresik di dalam respon tanggap darurat bencana yang diawali dengan pemberangkatan pada tanggal 27 Maret 2024, di mana kami harus menyeberang ke Pulau Bawean dengan durasi 10-11 jam bersama relawan dari Jawa Timur yang berasal dari kabupaten kota, di mana pada tanggap darurat bencana tujuan kita adalah membantu PMI Kabupaten Gresik untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang terdampak gempa.
pelayanan dari PMI yang diberikan kepada masyarakat bawean, diantaranya adalah distribusi bantuan, logistik, dan lain sebagainya. Kemudian ada asesmen, ada juga shelter. Untuk shelter kita sudah membangun shelter sebanyak 38 unit shelter yang terbagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak sebagian. Bencana alam gempa bumi yang mengguncang Pulau Bawean memerlukan respons cepat dan koordinasi yang tepat. Palang Merah Indonesia hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan kepada korban bencana. Dalam upaya tanggap darurat, PMI telah melaksanakan serangkaian kegiatan penting, di antaranya pendistribusian bantuan logistik yang meliputi paket hygiene kit, family kit, dan kebutuhan pokok lainnya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Selain itu, PMI juga melakukan sosialisasi tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi gempa bumi, guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana lanjutan. Gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindari jendela. Kalau gempa reda, keluar ke lapangan. Untuk memberikan perlindungan sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, PMI juga mendirikan temporary shelter, tempat penampungan darurat yang aman dan layak huni bagi para penyintas gempa. Selain temporary shelter, PMI melaksanakan pembangunan musola darurat yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sholat.
termasuk selama bulan Ramadan dan Idul Fitri pasca gempa Bawean. Musola ini dibangun sebagai solusi sementara setelah musola yang ada mengalami kerusakan akibat bencana, sehingga masyarakat dapat tetap melaksanakan ibadah dengan nyaman. Setelah sampai 3-4 hari di bawah tenda, baru datang bantuan dari PMI. Mula-mula PMI datang jam 4 sore. Ya jam 4 sore begitulah. Langsung berdiskusi dengan saya. Katanya, Pak Dannya, macam mana Pak Yamin? Mau dibangun atau tidak? Masalah PMI. Saya sanggup Pak, saya siap mendukung asalkan Bapak membangun PMI, tenda PMI di tempat saya. Akhirnya dengan jeripayah PMI dan ditolong dengan masyarakat sekitarnya, kita membangun PMI sampai 3 hari selesai ya Pak ya, 3 hari selesai. Disitulah kita merasa aman, merasa tenang, kita beribadah tenang karena sudah ada tenda begitu besar, boleh diduduki 18 kakak. Duduk di situ semua, kita tarawih di sana, berbuka di sana, bahkan merayakan Hari Raya Idul Fitri di sana. Menyampaikan hari ini berbangga hati apa yang relawan PMI kerjakan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Pulau Bawean ini. Musola yang kita bangun ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya ini tadi menjadi tempat untuk sholat Id, sehingga kami bisa berbaur dengan masyarakat, kemudian menyaksikan sendiri bahwa pekerjaan pelayanan masyarakat kepada masyarakat bisa terwujud. Terima kasih PMI bersama masyarakat. Fase yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Gresik dengan dukungan PMI Provinsi Jawa Timur dalam fase pemulihan yang diawali dengan keberangkatan pada tanggal 26 Juni 2024, di mana kita juga mengerahkan, memobilisasi relawan Jawa Timur dari berbagai kabupaten kota. Dalam fase pemulihan ini, tujuan kita adalah akan membantu masyarakat di Pulau Bawean ini, khusus yang terdampak berupa nanti ada BNT, kemudian yang didahului dengan assessment, detail assessment, kemudian ada PSS juga yang masih diperlukan di sini untuk memberikan sedikit banyak menghilangkan trauma ataupun kegelisahan warga masyarakat, khususnya yang juga masih tidur di luar rumah, untuk kembali tidur di dalam rumah. Kemudian ada sosialisasi Promkes dan Promkep, ini juga dilakukan di sini karena masih dibutuhkan juga terkait dengan dampak dari gempa itu sendiri. Ada juga promosi ataupun edukasi tentang gempa, yang lebih khususnya adalah di sini kalau fase tanggap darurat bencana kemarin hanya sosialisasi tentang gempa, pada fase pemulihan ini untuk edukasi dan promosi gempa ini ditambahi dengan edukasi rumah aman gempa, karena di fase pemulihan ini masyarakat sudah sedikit banyak memperbaiki rumah, sehingga kita edukasi bagaimana agar rumah ini aman gempa.
Setelah gempa yang mengguncang Pulau Bawean, di masa pemulihan Palang Merah Indonesia hadir untuk membantu masyarakat pulih dan bangkit kembali. Dengan komitmen yang kuat, PMI melaksanakan berbagai layanan untuk mendukung pemulihan pasca gempa. Di antaranya, Psikosocial Support Service yang memberikan pendampingan bagi penyintas gempa, membantu mereka mengatasi trauma dan kembali merasa tenang. Kegiatan Psikosocial Support Service memfokuskan warga setempat serta anak-anak untuk memberikan dukungan psikologi untuk memulihkan kondisi yang telah dialami setelah terjadinya gempa. Selain itu, PMI juga fokus pada promosi kesehatan dan kebersihan, supaya masyarakat dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit setelah bencana, seperti melaksanakan layanan pemeriksaan tekanan darah, serta juga melaksanakan praktek perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan menggunakan sabun. PMI juga melaksanakan sosialisasi kegempaan dan rumah aman gempa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. PMI juga melaksanakan asesmen bantuan non-tunai untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. PMI memberikan bantuan non-tunai kepada 515 keluarga di Pulau Bawean yang berasal dari 13 desa di 2 kecamatan, yakni 6 desa di Kecamatan Tambak dan 7 desa di Kecamatan Sangkapura. Bantuan ini merupakan bagian dari dukungan kontingensi fund yang disalurkan melalui kerjasama antara PMI Pusat dan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah menyumbangkan tenaga dan menyumbangkan semua apa yang PMI, apa yang diketahui
kita merasakan begitu kenyamanan dan begitu keamanan di bawah naungan PMI. Pesan saya jangan berhenti bagi kebaikan bagi semua orang. Meskipun kami tidak bisa membalas, insya Allah Tuhan akan membalas semuanya. Terima kasih atas itu semua. Terima kasih dari kami. Dan kami mewakili para hamba-hamba yang di sini yang ditolong, masyarakat yang ditolong oleh PMI. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan lagi terima kasih. Palang Merah Indonesia bersama dengan masyarakat Pulau Bawean, kita pulih, kita bangkit.